Halo semuanya, perkenalkan saya Vista selaku moderator yang akan membimbing jalannya kegiatan webinar online pada siang hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota tim saya. Di sini ada Jamie, Ricardo, Aaron, dan juga Felix. Untuk tertib dan lancarnya acara webinar hari ini, saya akan menyampaikan terlebih dahulu rundown acaranya, yaitu yang pertama ada pembukaan, selanjutnya penyajian materi, sesi game, dan diakhiri dengan penutup. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Salam dan Namo Buddhaya. Selamat siang teman-teman hadirin yang berbahagia. Terima kasih telah menyempatkan diri untuk hadir dalam kegiatan webinar pada siang hari ini. Yang terhormat kepada Ibu Bapak yang hadir pada acara webinar ini dan juga terima kasih untuk seluruh peserta siswa-siswi SMA Ananda Batam yang sama-sama hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan juga syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat berkumpul di sini bersama-sama dalam acara webinar dengan tema pentingnya penggunaan internet sehat dan aman bagi kalangan pelajar. Sebelum itu, teman-teman bisa juga mengunjungi situs Belajar Insan MyID yang kami buat sebagai referensi dari pemaparan materinya nanti. Untuk soal-soal di sesi kuis nanti juga akan diambil dari situs tersebut. Baiklah, tanpa berbasa-basi lagi, selanjutnya adalah penyajian materi yang akan dipaparkan oleh Saudara Ricardo. Saudara Ricardo, kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Avista. Dan sebelumnya, perkenalkan nama saya Ricardo. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Internasional Batam, jurusan Teknologi Informasi Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai salah satu presenter, aku memaparkan materi mengenai penggunaan internet sehat dan aman atau yang disingkatkan menjadi INSAN. Nah, pendidikan tentang insan ini diperlukan sebagai upaya membentuk kualitas pribadi teman-teman dan karakter yang baik agar terbiasa untuk memanfaatkan internet sebaik-baiknya. Jadi materi yang akan kami sampaikan diantaranya yaitu pengenalan internet, dampak positif dan negatif internet, ancaman cybercrime, cara berinternet sehat dan aman, serta penerapan cyber ethics. Di era digital ini, memahami penggunaan internet yang sehat dan aman itu sangat penting. Semakin pesat perkembangan teknologi zaman ini, tentu kita sudah tidak bisa lepas dengan yang namanya internet. Memang kita tidak bisa dipungkiri jika saat ini sudah semakin banyak orang-orang yang bisa menggunakan internet dengan mudah. Hal ini karena akses internet lebih mudah didapatkan meskipun kita berada di daerah terpencil sekalipun. Semua orang di dunia ini sudah bisa mengakses internet untuk berbagai macam hal. Memang internet bisa membantu mempermudah kehidupan orang-orang di dunia ini. Keberadaan internet seolah-olah menjadi bagian dari kehidupan kita saat ini. Jadi sebenarnya internet itu apa sih secara definisi? Internet adalah suatu jaringan yang dapat menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik lainnya, sehingga dapat menjalin suatu komunikasi antara satu sama lain. Semakin pesat perkembangan teknologi zaman ke zaman ini, tentu kita sudah tidak bisa lepas dengan yang namanya internet. Apalagi saat ingin berkomunikasi dengan orang yang jauh keberadaannya dari kita. Adanya internet memang mempermudah kehidupan kita. Kita pastinya memanfaatkan internet itu untuk berbagai hal seperti memudahkan komunikasi, media sumber informasi, mengakses berita, media bertukar sumber daya, kemudahan dalam belanja, mengenal budaya baru, mendapat pengenalan baru, sarana hiburan. Nah, yang pertama yaitu memudahkan komunikasi. Salah satu dampak positif dari internet adalah kemudahan dalam komunikasi. Adanya internet, kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja tanpa memikirkan jarak dan waktu. Internet membuat seseorang bisa mengirim pesan atau melakukan sambungan telepon dengan orang lain di negara yang berbeda tanpa adanya masalah yang berarti. Saat ini, ada cukup banyak aplikasi yang memanfaatkan internet sebagai media untuk mengirim pesan seperti WhatsApp atau media sosial lainnya. Dengan menggunakan internet,
maka pesan atau sambungan telepon bisa dilakukan dengan lebih mudah dan lebih murah. Tidak hanya mengirim pesan dan telepon saja, bahkan kita juga bisa berkomunikasi melalui video call maupun conference seperti dengan menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet. Yang kedua, sebagai media untuk mengakses informasi. Adanya internet tentunya sangat dibutuhkan sebagai media untuk mengakses berbagai informasi. Dengan internet, kita menjadi lebih mudah untuk mengakses berbagai informasi penting dengan cepat. Berbeda dengan zaman dahulu yang harus membaca buku, koran maupun media lainnya. Beda kan sama zaman generasi milenial dulu yang masih harus membaca buku untuk mendapatkan informasi. Sekarang hal itu dapat dilakukan melalui internet. Bahkan saat ini jika membaca buku untuk mendapatkan informasi, dapat membaca buku secara digital atau e-book. Kita tidak perlu repot-repot lagi untuk membeli buku atau harus ke perpustakaan. Yang ketiga ialah sebagai media bertukar sumber daya. Kita juga bisa mempublikasi karya kita sendiri, baik itu karya tulisan, jurnal foto, video, ataupun gambar, dan juga bertukar sumber daya orang lain atau data di seluruh dunia. Semua hal itu dapat kita lakukan dengan adanya internet, medianya itu pun seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Yang keempat ialah sebagai media untuk mengakses berita. Berbagai peristiwa dan tempat yang ada di seluruh dunia, kita bisa dilihat melalui berbagai situs berita online atau media online. Hal ini tentunya dapat dilakukan karena adanya jaringan internet. Kita dapat mengakses semua berita online di dunia hanya dengan menghubungkan ke internet. Yang kelima ialah kemudahan dalam berbelanja. Kita diberikan kemudahan dalam berbelanja. Sebagai konsumen, kita dipermudahi dengan hadirnya berbagai aplikasi seperti Shopee, Tokopedia, dan aplikasi lainnya. Sebagai seorang pengusaha, keberadaan internet juga mempermudahkan kita dalam pengembangan usaha. Internet memberikan kemudahan kita untuk berbelanja apapun secara cepat dan murah. Yang keenam ialah mengenal budaya baru. Berkat adanya internet ini, membuat kita dapat mengenal budaya baru, melihat perkembangan dari berbagai budaya yang bukan hanya dari Indonesia. Tetapi hal yang tidak kalah penting lainnya ialah dengan melalui internet, para orang-orang bisa memperkenalkan budaya Indonesia ke seluruh dunia. Yang ketujuh, mendapatkan kenalan baru. Tentunya kita memiliki teman kenalan dari media online, mulai dari media sosial maupun game, sampai ke aplikasi dating app. Internet tidak memiliki batas waktu serta tempat. Hal ini mempermudahkan kita untuk mencari kenalan baru. Dan yang ke-8 ialah sarana hiburan. Kita mengenal internet pertama kali tentunya sebagai wahana hiburan utama. Kita sering kali mengakses berbagai aplikasi hiburan, mulai dari sosial media seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan lain-lain serta game online. Media-media hiburan tersebut hadir sampai saat ini berkat adanya perkembangan internet sampai sekarang ini. Nah, dari beberapa manfaat yang kita peroleh, internet juga memiliki dampak buruk. Di antaranya seperti persebaran informasi palsu atau hoax, menampilkan kekejaman, kecanduan internet, masalah kesehatan, dan membahayakan informasi pribadi. Yang pertama ialah persebaran informasi palsu atau hoax. Berkat adanya internet, informasi bisa tersebar dengan cepat dan luas tanpa adanya batasan. Namun hal yang perlu diwaspadai adalah persebaran informasi palsu yang terkadang menjadi biang keladi dari masalah yang lebih kompleks, sehingga kerusuhan yang bisa terjadi. Keberadaan berita hoax ini digunakan sebagai media untuk adu domba, menyebar fitnah, mencemarkan nama baik, membuat kepanikan, serta menjatuhkan orang atau golongan tertentu. Apa bahaya dan dampak dari hoax? Hoax bisa menjadi pemicu munculnya keributan, keresahan, perselisihan, bahkan ujaran kebencian. Yang kedua yaitu menampilkan kekejaman. Bebasnya informasi yang ada di internet terkadang menampilkan ragam informasi yang seharusnya tidak diketahui oleh publik.
misalnya seperti kekerasan. Namun disadari atau tidak, ada cukup banyak situs internet yang secara terang-terangan menampilkan beragam bentuk kekerasan sebagai konten. Hal-hal tersebut tentu berbahaya karena bisa membuat persepsi bahwa kekerasan adalah hal yang wajar di masyarakat. Yang ketiga ialah membahayakan informasi pribadi. Saat ini ada banyak aplikasi ataupun situs yang mengharuskan para penggunanya untuk mengisi informasi pribadi. Bila informasi ini disalahgunakan, pasti akan membahayakan para pemilik informasi. Informasi pribadi ini dapat digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang menguntungkan dirinya saja. Hal ini biasa disebut dengan cybercrime, yang akan nanti kami jelaskan lebih lanjut. Yang keempat ialah kecanduan internet. Bila melakukan sesuatu yang berlebihan, itu memanglah tidak baik, termasuk dalam bermain internet. Biasanya kasus seperti ini akan dialami oleh anak yang suka bermain game atau kecanduan bermedia sosial. Yang kelima ialah banyak penipuan. Penipuan secara online saat ini telah banyak memakan korban. Penipuan sering terjadi ketika akan melakukan jual beli secara online. Ada banyak orang yang merasa tertipu karena tidak mendapatkan barang yang sesuai dengan gambar ketika akan membelinya. Namun ternyata yang didapatkan merupakan barang lain atau bisa barang yang datang beda sama sekali. Bukan hanya itu saja, ada juga penipuan barang palsu atau tidak original. Biasanya penjual memberikan harga miring agar pelanggan tergiur sehingga membeli barangnya. Padahal yang dijual merupakan sebuah barang yang tidak asli. Maka dari itu, sangat diperlukan kewaspadaan serta ketelitian ketika ingin membeli suatu barang melalui internet. Yang keenam ialah masalah kesehatan. Ketika bermain gadget yang menyambung ke dalam internet terlalu lama, maka otomatis akan menatap layar terlalu lama, sehingga akan mempengaruhi kesehatan mata. Dan apabila dilakukan secara terus-menerus, akan berdampak buruk bagi kesehatan. Ada juga kasus lain di mana bila menggunakan internet secara berlebihan, maka dapat membuat insomnia. Sehingga jam tidur akan berantakan dan juga akan berdampak pada kesehatan menjadi terganggu. Bukan hanya itu saja, ketika sibuk bermain internet juga dapat membuat orang menjadi lupa melakukan hal yang lainnya seperti makan. Selain itu, penyalahgunaan juga menyebabkan munculnya cybercrime. Ketika berkunjung ke dunia digital, kita perlu berhati-hati dengan rasa nyaman di berbagai media dengan mengakses internet. Karena setiap pengguna internet berisiko mengalami cybercrime. Apa yang dimaksud dengan cybercrime? Cybercrime adalah berbagai macam akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Dengan kata lain, kejahatan cyber merupakan aktivitas yang tidak sah pada suatu sistem komputer atau masuk dalam kategori tindak kejahatan di dunia maya. Sasaran kejahatan cyber ini adalah komputer yang terhubung ke jaringan internet. Cybercrime dilakukan dengan berbagai tujuan, mulai dari iseng mengetes kemampuan hacking hingga kejahatan serius yang bisa merugikan korbannya secara finansial. Apa sih macam-macam cybercrime? Yang pertama ialah phishing. Phishing adalah contoh cybercrime yang bertujuan untuk mencuri informasi dan data pribadi dari email, telepon, pesan teks, atau link palsu yang mengaku sebagai instansi atau pihak-pihak tertentu. Cara kerja phishing yaitu mengelabui target dengan tipuan yang seolah terlihat normal, padahal mereka tidak sadar bahwa data pribadi miliknya sedang dicuri. Pelaku phishing mengincar data-data sensitif korban, seperti kata sandi, informasi kartu kredit, alamat, email, dan one-time password. Data yang dicuri digunakan untuk tindak kejahatan seperti pencurian, penyalahgunaan identitas pribadi, hingga pemerasan uang. Yang kedua ialah spoofing. Spoofing adalah penyamaran informasi seakan-akan berperan sebagai pihak berwenang seperti dari bank atau pemerintah untuk kejahatan cyber. Mirip seperti phishing yang mencoba mencuri data korban. Bedanya spoofing tak hanya mencuri data, tapi dalam beberapa kasus juga mengirimkan malware berbahaya ke perangkat atau website korban. Ada berbagai jenis spoofing, mulai dari identity spoofing, IP spoofing, DNS spoofing, hingga website spoofing. Ketiga ialah cracking.
Hacking adalah cobaan memasuki sistem komputer secara paksa dengan meretas sistem keamanan software atau komputer untuk tujuan ilegal yang mengarah ke kriminalisme. Pelaku cracking melakukan aksinya untuk mencuri, melihat, manipulasi data, hingga menanamkan malware. Ada berbagai jenis cracking yang sering terjadi, misalnya password cracking, software cracking, dan network cracking. Berbagai jenis serangan cracking bisa kamu hindari, misalnya dengan membuat kombinasi password yang unik, menggunakan VPN, mengunjungi situs yang sudah menggunakan HTTPS, dan menghindari klik tautan atau iklan di internet. Dari berbagai dampak negatif yang bisa menimpa kita, maka sebaiknya kita belajar cara berinternet yang sehat dan aman. Apa sih itu program penggunaan internet sehat dan aman? Internet Sehat dan Aman merupakan salah satu program pemerintah Indonesia yang dirancang oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia atau Kemkominfo. Tujuan dirancangnya program internet sehat dan aman untuk memberikan pemahaman yang jelas akan penggunaan internet secara sehat dan aman melalui pembelajaran etika berinternet yang melibatkan seluruh komponen masyarakat. Nah, seperti apa cara beretika yang baik sesuai dengan insan? Yang pertama, tunjukkan perilaku baik di dunia maya. Berikan dukungan bagi teman kita yang memberikan komentar yang positif. Memberikan senyuman secara virtual atau menekan tombol like pada fitur media sosial. Kemudian kita juga bisa share pengetahuan di dalam penggunaan internet. Seringkali kita menemukan perilaku cyberbullying. Kita juga bisa peringatkan mereka untuk tidak melakukannya. Banyak hal yang bisa kita pelajari, seperti pengetahuan tentang undang-undang, dampak moral, dan psikis. Tujuannya adalah untuk membuat kita dan yang lain agar dapat terus menyebarkan pesan dan perilaku positif selama penggunaan internet. Yang kedua ialah periksa pengaturan akun dan kata sandi. Biasanya saat harus membuat kata sandi, biasa mungkin cenderung memilih yang lebih sederhana dan mudah diingat. Bahkan misalnya seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, tentu saja itu sangat berbahaya. Sebisa mungkin kita harus membuat kata sandi yang susah ditebak oleh orang lain. Bagaimana jika nanti lupa? Pastinya solusinya yaitu dicatat. Yang ketiga ialah tidak sembarang menerima permintaan pertemanan. Hal ini penting sekali, karena banyak orang yang berpura-pura menjadi orang lain untuk niat yang tidak baik. Misalnya, untuk mencuri foto-foto, memang di awal sedikit sulit untuk tahu apakah orang itu jujur atau enggak. Tetapi kalau sekiranya tidak terlalu penting dan tidak berpengaruh pada kehidupan siswa, kita diabaikan aja. Yang keempat, pikirkan dahulu sebelum mengirim sesuatu. Sebelum mengirim sesuatu, ingat untuk memikirkannya dengan matang, terutama ketika sedang dalam kondisi mood yang tidak bagus. Karena kalau kirimannya sampai menyinggung dan menyakiti orang lain, misalnya pada pesan di kolom komentar, foto, atau video, tentu akan jadi sulit sekali mengontrol apa yang akan terjadi selanjutnya. Kalau sudah terlanjur, bisa jadi sangat tidak mungkin untuk menghapusnya. Apalagi sudah terbaca dan ada yang melakukan screenshot. Terlebih lagi, jangan membagikan informasi pribadi seperti alamat, nomor telepon, bahkan data bank. Dan yang kelima adalah verifikasi berita sebelum dibagikan. Sudah menjadi kebiasaan ketika mendapat informasi yang menarik, langsung dibagikan ke publik. Padahal belum tahu jelas apakah konten yang kita bagikan itu baik, terverifikasi, atau berhubungan dengan orang yang kita bagi. Oleh karena itu, penting untuk memilah-milah mana yang baik dan mana yang buruk. Begitulah kira-kira dalam memperhatikan sama kita menggunakan internet. Adanya dampak negatif internet sebagaimana di atas tertentu mengundang kewaspadaan dalam penggunaan internet di kehidupan sehari-hari. Penggunaan internet yang sehat dan aman diperkuat dengan menanamkan perilaku cyber ethics. Cyber ethics atau etika cyber adalah etika atau aturan dalam penggunaan internet di media sosial, di mana pengguna harus menjaga etika atau mengikuti aturan yang berlaku dalam penggunaan media sosial tersebut.
Perlu diketahui etika penggunaan media sosial juga harus diperhatikan. Etika dalam penggunaan media sosial ini sangat penting ketika kita ingin berkomentar, memposting, maupun membagikan sesuatu kepada pengguna lainnya. Jadi seperti apa etika yang benar dalam menggunakan media sosial? Yang pertama, cara berkomunikasi kita kepada pengguna lain. Saat kita berkomentar kepada suatu postingan atau video, sebaiknya kita menggunakan kata-kata yang baik dan layak, sehingga kita tidak menyakiti perasaan orang lain. Pastikan untuk memperhatikan huruf besar dan tanda baca yang benar, karena hal tersebut dapat memungkinkan terjadi kesalahpahaman sehingga menimbulkan sebuah konflik. Yang kedua yaitu menghargai pengguna lain. Sering sekali terdapat perbedaan pendapat kita dengan orang lain. Namun sebaiknya kita saling menghargai. Seperti dalam media sosial. Kita dapat menghargai orang lain dengan tidak mencela atau menghina dari segi komentar maupun karya orang lain. Menggunakan media sosial dengan bijak agar interaksi antar sesama akan lebih efektif, produktif, dan tidak mengalami dampak negatif. Tidak menyebarkan berita hoax. Seperti yang disampaikan sebelumnya, kita seharusnya tidak menyebarkan berita yang tidak ada fakta pendukungnya. Kita tidak semestinya menyebarkan berita palsu sebagai hiburan semata yang dapat merugikan banyak orang, hingga pencemaran nama baik dan reputasinya. Kita bisa lihat dari masa pandemi ini yang masih berjalan, sudah terdapat banyak berita hoax yang telah tersebar ke masyarakat luas, mulai dari virus COVID-19 yang tidak membahayakan hingga bahaya penerimaan vaksin COVID-19. Berita-berita hoax inilah yang dapat menghancurkan kepercayaan kita terhadap informasi yang terdapat di media sosial. Yang keempat, berkepribadian yang baik. Salah satu cara berkepribadian baik dalam memanfaatkan media sosial adalah mengelola media sosial tersebut dengan bijak dan penuh bertanggung jawab. Kita seharusnya tidak memposting hal-hal yang sensitif, pornografi, maupun sesuatu yang mengandung sara yang dapat menyebabkan konflik antar pengguna. Yang kelima, jangan menyebarkan rumor. Informasi di internet sangatlah banyak dan beragam, mulai dari informasi bermanfaat sampai yang merusak nalar dan mental. Nah, oleh karena itu, hindarilah menyebarkan rumor semacam cerita atau foto-foto yang menyakitkan, menyinggung, menuduh, sampai membuat orang lain malu. Mungkin bagi kita itu hanya sebuah lelucon, tapi itu bisa menjadi sangat menyakitkan kepada orang lain. Bahkan jika tidak berhati-hati, hal yang lebih buruk bisa justru berbalik ke penyebar rumornya. Maka dari itu, tidak ada gunanya menyebar berita bohong. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya kembalikan ke moderatornya. Baiklah, terima kasih untuk Saudara Ricardo yang telah memaparkan materi ini. Selanjutnya adalah sesi game quiz. Untuk game quiz ini, kami akan menggunakan aplikasi Quizizz. Silakan nantinya teman-teman masuk ke link Quizizz yang akan dibagi oleh Saudara Jamie dengan email teman-teman ya. Pastikan untuk menggunakan nama teman-teman agar dapat memudahkan kami dalam memberikan hadiahnya kepada pemenangnya nanti. Bagi yang tidak menggunakan nama teman-teman akan langsung di-disk. Dan untuk aturan permainannya akan di-share di kolom chat dan teman-teman bisa baca terlebih dahulu. Untuk link kuisi silakan di-share, Saudara Jamie. Silakan teman-teman dibaca aturan game kuisnya dan hadiah untuk kuisisnya.
Ayo di join game kuisnya. Game kuis akan dimulai pada pukul 3.50 ya, teman-teman. Sambil menunggu teman-teman yang belum join. Untuk review materi, teman-teman bisa kunjungi situs Belajar Insan My ID karena soal-soal juga kami ambil dari sana. Jadi untuk teman-teman sambil menunggu waktu, teman-teman bisa mengunjungi situs tersebut.
Baiklah, di sini kita sudah mendapatkan 3 pemenang teratas ya. Yang pertama ada Angelina, kedua ada Patricia Ang, ketiga ada Kendrick Chu. Selamat untuk ketiga peserta yang berhasil mendapatkan hadiahnya. Mohon nantinya setelah acara ini selesai untuk menghubungi saya. Teman-teman bisa lihat kontaknya di grup. Lalu selanjutnya sebelum acara ditutup, kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Jadi mohon teman-teman semuanya untuk mengaktifkan kameranya. Ayo dinyalain kameranya, kita foto bersama. Baiklah, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baiklah. Terima kasih buat teman-teman. Sebelum itu, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu untuk teman-teman agar dapat mengisi link feedback yang akan di-share di kolom chat dan juga di grup. Demikian kegiatan webinar ini pada sore hari ini. Terima kasih untuk semua peserta dan juga Ibu Bapak yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada webinar hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada kesalahan. Teman-teman sudah boleh dipersilakan untuk meninggalkan Zoom Meet-nya. Terima kasih teman-teman semua.